Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian Islam Fikih Ayatus Syam bersama Yayasan Pengembangan Umat As-Siddiq Juwana. Kita melanjutkan kemarin bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Wasumiya as-syahru syahran. Apa disebut as-syahru? Ya, disebut syahran, syahr itu karena lisuhratihi, karena sudah saking terkenalnya. Jadi kata syahr itu sudah menjadi hitungan yang dikenal, yang jumlahnya adalah setiap pergantian 29 hari atau 30 hari dalam kalender Komariah. Jadi disebut syahr karena mereka sudah hafal di luar kepala, terkenal, diingat-ingat, dihitung, itu sudah dari masa dahulu. Ya, kalau dalam literatur Islam sudah masa jahiliyah, mereka sudah mengenal hitungan itu. Makanya pergantian dari 29 hari atau 30 hari itu disebut dengan syahr. Kemudian wasumiyal Qur'anu Qur'anan. Al-Quran disebut Al-Quran yang artinya itu himpunan bacaan, ya, jadi himpunan. Itu mengapa? Li'annahu, karena Al-Quran yajma'u as-suwara. Al-Quran itu menghimpun, ya, mengumpulkan beberapa surat. Tidak hanya 1, 2, atau 3, tetapi berapa? 114 surat. Wal ayat, dan mengumpulkan banyak ayat, ya, yang kalau kita hitung sekarang berdasarkan standar internasional, jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah berapa? Yaitu 6.000, ya, 236 ayat. Jadi kalau adik-adik ditanya, Ustadz, Ustazah, para wali murid, ya, ditanya berapa jumlah ayat Al-Quran, jumlahnya adalah 6.236. Itu sudah standar internasional. Ya. Al-Quran di mana-mana di dunia ini yang dipakai standarnya adalah jumlah ayatnya 6.236. Dan itu bisa dicek, sekarang mudah sekali mengeceknya. Ya. Kemudian Al-Quran disebut himpunan tadi karena mengumpulkan surat, mengumpulkan ayat, wal huruf, mengumpulkan banyak huruf. Wa jama'a fihi al-qasas, juga mengumpulkan beberapa cerita. Cerita, baik cerita-cerita masa lalu maupun cerita-cerita yang akan datang. Itu Al-Quran. Dan para ulama dahulu menghitung banyaknya ayat-ayat yang isinya itu kisah, itu jumlahnya ada 1.000 ayat. Ya, sekaligus nanti kita akan menjawab mungkin pertanyaan di benak kalian, kok hitungan ayat yang kami dengar selama ini kok tidak berjumlah 6.236, tetapi kok beda itu berapa? Akan kita lihat ini. Jadi ayat yang bertema kisah itu jumlahnya ada 1.000. Kemudian ada lagi wal amro, ada perintah. Ya, ada perintah. Sifatnya itu amr, perintah. Dalam Al-Quran, para ulama menghitung ayat-ayat yang ada perintahnya itu jumlahnya juga 1.000. Kemudian wan nahya, larangan, sifatnya ada larangan, redaksi-redaksi larangan itu jumlahnya juga ada 1.000. Kemudian wal wa'da, janji-janji Tuhan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu jumlahnya juga ada 1.000. Kemudian wal wa'ida, ancaman Tuhan, itu jumlahnya juga ada 1.000. Ditambah lagi al-ibar wa tamsil,
Ya, ibarat pelajaran tamsil itu jumlahnya juga ada 1000. Kalau kita hitung, coba kita hitung kisah 1000, ya, amr 1000, kemudian nahi 1000, wa'ad 1000, ya, wa'id 1000, sudah 5000 ditambah 1, yaitu ibrah dan tamsil 1000, berarti jumlahnya menjadi berapa? 6.000. Kemudian ada lagi ayat halal haram atau ayat ahkam. Jumlahnya berapa ayat ahkam? Para ulama menghitung jumlah ayat ahkam di dalam Al-Quran jumlahnya 500. Berarti ada berapa? Kita tambahkan 6.000 ditambah 500. Kemudian ada lagi yaitu ayat doa dan zikir. Al-Quran juga menghimpun doa-doa dan zikir, baik itu doa-doa orang solih, doa para nabi, itu jumlahnya ada 100 ayat. 6.000 tambah 500 tambah 100 berarti 6.600. Ditambah lagi dalam Al-Quran juga ayat nasih mansuh, namanya ayat yang dinasah atau direvisi, ya, ayat-ayat yang mengalami revisi, istilahnya itu ayat-ayat nasih mansuh. Berapa jumlah ayat nasih mansuh? Jumlahnya adalah 66. Berarti jumlah keseluruhan berapa? 6.666. Itu adalah jumlah ayat Al-Quran secara tematik. Kalau jumlah ayat Al-Quran secara hitungan, maka itu adalah 6.000 berapa tadi? 236 ayat. Pemirsa, pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan. Wa anzalallahul Qur'an fi syahri Ramadan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Wajah an Ibni Abbas qala, datang riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah seorang yang paling dermawan di antara umat manusia ini. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan melebihi dermawannya di hari-hari biasa, beliau paling dermawan itu ketika berada di bulan Ramadan. Rasulullah paling dermawan. Khina yalqahu Jibril, yaitu ketika beliau bertemu malaikat Jibril atau ketika malaikat Jibril menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril setiap bulan Ramadan itu datang kepada Kanjeng Nabi di setiap malam. Apa tujuannya? Fayudarisuhul Quran. Ternyata Jibril itu setiap bulan Ramadan mengecek kembali hafalan, bacaan Kanjeng Nabi. Jadi Jibril itu mengecek kembali apa yang telah diterima Kanjeng Nabi Muhammad terhadap bacaan Al-Qur'annya, sehingga Jibril kemudian mengajarnya. Maka sangat tepat apabila bulan Ramadan ini menjadi bulan Al-Qur'an dan menjadi bulan tadarus Al-Qur'an, utamanya ketika kita menjalankan tadarus di malam hari, karena Nabi sendiri di setiap malam didatangi malaikat Jibril dan bertadarus Al-Qur'an disimak oleh malaikat Jibril. Gimana itu? Fala Rasulullah, maka sungguh Rasulullah ajwadu bil khair, itu paling dermawan dengan kebaikan, minar rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Jadi Rasul sangat gembira, bahagia sekali ya ketika bertemu dengan Jibril, kemudian disimak bacaannya itu Rasulullah paling gembira, paling bahagia, sehingga beliau juga paling dermawan. Meskipun di hari-hari yang lain Rasulullah itu dibanding sahabat-sahabat semua
Rasulullah itu sangat dermawan. Tapi lebih-lebih lagi ketika Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini juga sebagai momentum untuk kita menghadirkan jiwa-jiwa yang dermawan. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan hudal linnas sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Al-Quran hidayatun li jami'il khalqi. Al-Quran ini menjadi sumber hidayah bagi seluruh makhluk, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Bayinat, hadirin, bayinat itu jam'u bayinah. Dia ada bentuk plural atau jamak dari kata bayinah. Apa artinya bayinah? Ai dalaila wa hujajan, yaitu dalil-dalil dan hujah-hujah yang menunjukkan, yang membuktikan, wadihatan secara jelas, jaliyatan terang benderang, liman fahimaha wa tadabbaroha, bagi siapa saja yang memahami makna Al-Quran, mentadabburi dan menghayati arti kandungan Al-Quran, maka akan menjadi bayinat, menjadi terang benderang. Dan al-huda itu artinya al-irsyad, ya, pembimbingan. Kita dibimbing, Al-Quran membimbing kita. Wal huda, ya, Al-Quran juga memberikan hidayah kepada kita, yang dimana hidayah ini al-munafi lid-dolal, akan menafikan, akan menyingkirkan, akan mengenyahkan ad-dolal, kesesatan, baik berada di hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Sedangkan lafal dari al-furqan yang artinya pembeda, itu artinya mufarriqan, membedakan bainal haq wal batil wal halal wal haram, membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, dan mana yang haram. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa saja di antara kalian yang menemukan, menjumpai tanggal pertama bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasalah. Yasbut dukhulu syahri Ramadan, berdasarkan ayat ini maka ditetapkan masuknya bulan Ramadan itu ada dua cara. Imma, itu membacanya imma bukan amma, imma biru'yatil hilal, yaitu dengan cara ru'yatul hilal. Nah, maka dalam pemerintah kita ketika menjelang Ramadan pasti ada sidang isbat, ya, penetapan awal puasa Ramadan yang sebelumnya didahului dengan ru'yatul hilal. Atau dengan cara yang kedua, wa imma bikamali sya'bana salasina yauman, dengan cara menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi genap 30 hari, ya. Kalau bulan Sya'bannya genap 30 hari, maka otomatis hari berikutnya adalah Ramadan, karena dalam hitungan penanggalan kalender Komariah, bulan Komariah setiap bulan hanya terdiri dari 30 hari atau 29 hari, tidak ada 31 hari. 31 hari itu hanya ada pada hitungan kalender Syamsiah. Jadi cara kita untuk mengetahui masuknya awal bulan Ramadan dengan dua cara, satu dengan ru'yatul hilal, atau yang kedua dengan cara menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Demikian hadirin pemirsa, pendengar dimanapun berada, akan kita lanjutkan kajian ini insya Allah besok sore pada waktu dan kesempatan jam tayang yang sama.
Billahi at-taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.